Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Putri. Aku dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 2310411009. Aku dari kelompok bakti 29C++. Di sini aku bakal jelasin tentang maraknya pinjaman online ilegal. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu pinjaman online. Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara daring atau online. Sementara itu, apa sih itu pinjaman online ilegal? Pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Pinjaman ini biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi dan kurang terjamin, sehingga memiliki risiko yang lebih besar. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sedang marak-maraknya tentang pinjaman online ilegal. Berikut adalah kasus-kasus pinjaman online ilegal di Indonesia. Dan masih banyak lagi. Baiklah, mari kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama yaitu membayar utang lain. Yang kedua, latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Yang ketiga, dana cair lebih cepat. Yang keempat, memenuhi kebutuhan atau gaya hidup. Yang kelima, kebutuhan mendesak. Yang keenam, perilaku konsumtif. Yang ketujuh, tekanan ekonomi. Yang kedelapan, membeli gadget baru. Yang kesembilan, membayar uang sekolah. Dan yang kesepuluh yaitu literasi pinjaman online rendah. Aku bakal jelasin tentang apa dampak negatif jika kita terlibat dalam pinjaman online ilegal tersebut. Yang pertama yaitu tingginya suku bunga. Dampak negatif yang kedua yaitu memperburuk kondisi keuangan. Dampak negatif yang ketiga yaitu adanya denda dan biaya tambahan. Yang keempat yaitu pengaruh buruk pada credit score. Yang kelima yaitu adanya resiko penipuan dan identitas dicuri. Oke, aku bakal lanjutin ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama yaitu gunakan vintage yang berizin OJK. Yang kedua, logika dan logis. Yang ketiga, besaran sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Yang keempat, pahami persyaratan dan ketentuan. Kelima, waspadai pencurian data pribadi. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu solusi apabila sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal. Yang pertama yaitu laporkan ke SWI melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id untuk dilakukan pemblokiran. Yang kedua, apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu bayar, maka hentikan upaya mencari pinjaman baru untuk membayar hutang lama. Yang ketiga, apabila sudah mendapatkan penagihan tidak beretika seperti diteror, diintimidasi, hingga pelecehan, maka Anda berhak memblokir semua kontak yang mengirim teror. Langkah selanjutnya yaitu segera laporkan ke polisi dan lampirkan laporan polisi ke kontak penagih yang masih muncul. Sekian tentang pembahasan saya mengenai maraknya pinjaman online ilegal. Semoga bermanfaat dan kita semua dapat terhindar dari pinjaman online ilegal. Sekian dan terima kasih semuanya. Bye-bye. Thank you for watching.